Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sehat bagi kita semua, untuk Bapak dan Ibu dan saudara-saudari. Horas. Terpujilah nama Tuhan. Kehidupan yang tidak sia-sia adalah hidup yang taat akan aturan yang ditetapkan. Mencari kenikmatan itu bukanlah satu hal yang mendatangkan sukacita dengan tidak mengikuti protokol kesehatan. Tetapi mari kita pakai kenikmatan dan kepercayaan yang diberikan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di ibadah kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasalnya yang kedua dimulai dari ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-11. Saya baca untuk kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Aku melakukan pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi. Dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak undik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan usaha menjaring angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Pengkhotbah memberikan kritik yang cukup amat tajam dalam praktek kehidupan manusia umumnya. Pengkhotbah memberikan kritik kepada orang yang hidupnya tidak selaras dengan iman percayanya. Pengkhotbah begitu mengejam orang yang salah menentukan prioritas kehidupan yang ditetapkan. Dengan lantangnya dan lugas dan tegasnya, Pengkhotbah melawan praktek manusia dalam zamannya yang menomorduakan Tuhan, yang hanya bangga akan kekuatannya, yang hanya bangga dengan kehebatannya, dan hanya bangga dengan kekayaannya.
Dan lebih parah lagi, orang mulai mengklaim, menyatakan dirinya sama seperti Allah, dengan menggantikan Allah dengan ilah-ilah lain, yaitu menduakan Allah, menomorduakan Allah, dan mengandalkan akan dirinya dan kehebatannya. Sehingga pengkhotbah mengatakan di ayat yang terakhir adalah benar, segala sesuatu adalah sia-sia ketika manusia menyalahgunakan prioritas hidupnya hanya untuk mencapai kenikmatan semata. Tentu sekali ketika kita ditanyakan apa yang ingin dan apa yang menjadi tujuan hidup kita, kita menginginkan bagaimana hidup ini supaya tidak susah, bagaimana keluargaku supaya bahagia, dan lebih lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana supaya setiap usaha pekerjaan yang saya lakukan semuanya berjalan dengan mulus dan lancar. Dan bagaimana cara untuk mencapai itu akan menggunakan segala cara. Akhir dari ketika kita mengikuti khotbah di beberapa bulan ini, semuanya tertuju dalam praktek kehidupan manusia yang hanya memprioritaskan kesenangan dan kenikmatan semata. Ketika kita mendengar dan mengingat khotbah minggu lalu, hanya untuk mencapai dan memperoleh uang 20 keping perak dan 30 keping perak, tanpa memperdulikan keluarga pun dijual, orang yang disayangi pun dijual, hanya semata untuk kenikmatan, yang akhirnya mendatangkan penyesalan dengan mengakhiri kehidupannya. Dan saat ini diberitahukan pengkhotbah, itu semua sia-sia. Segala sesuatu yang menentukan prioritas dalam hidup dengan tidak berjalan dan hanya memberi kenikmatan sesaat, itu semuanya dan berujung kepada kesia-siaan. Dan ketika manusia membuat skala prioritas di dalam hidupnya untuk kenikmatan, itu pun akan berujung kepada kebinasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu sekali kita menyadari apa yang membuat dan bagaimana supaya hidup kita tidak sia-sia. Itu bukan datangnya dari orang lain, itu bukan datangnya dari di luar diri kita, tetapi itu datangnya dari diri kita sendiri. Ketika kita menginginkan hidup ini berarti, marilah kita melakukan sesuai dengan Galatia 5 tadi. Ketika kita ingin hidup ini bermanfaat, mari kita lakukan Galatia 5 seperti yang kita baca di epistel tadi. Ketika kita ingin hidup ini berguna bagi orang lain dan tidak menjadi batu sandungan, mari kita ingat Galatia 5 epistel kita tadi. Tentu sekali bukan hanya sekedar membaca, di atas semuanya itu jangan pernah kita melupakan Tuhan dan memohon penyertaan dan berkat dari Tuhan. Begitu banyak yang dilakukan pengkhotbah, diberitahukan oleh pengkhotbah bahwa ketika dia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, ketika dia mendirikan rumah mewah, ketika dia menghiasi semua tanaman dan kebun anggurnya, ketika dia memenuhi rumahnya dengan keindahan-keindahan, namun pada akhirnya dia mengatakan bahwa semuanya itu sia-sia. Dan dia juga mengatakan itu bagaikan menjaring angin. Bagaimana mungkin kita menjaring angin?
kita tidak akan pernah mendapatkan. Bagaimana mungkin kita menjaring angin, kita tidak bisa menikmatinya. Tetapi bagaimana angin bisa kita nikmati dengan alam ciptaan Tuhan. Memakai yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Tentu sekali tujuan di tengah-tengah kehidupan kita seperti yang dikatakan untuk mencapai kesejahteraan. Tentu sekali di dalam kehidupan kita, kita ingin bahagia dan sukacita. Kita senang, kita bersukacita tanpa mengorbankan orang lain untuk mencapai kesenangan kita. Sukacita kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita tanpa menjadikan orang lain korban untuk pemenuhan kebutuhan kita. Sukacita kita secara batiniah tanpa mengorbankan orang lain untuk kesenangan kita semata. Tetapi marilah kita meluangkan waktu kita, memakai waktu kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cukup beralasan sekali ketika pengkhotbah mengatakan semuanya, segala sesuatu sia-sia belaka. Apa yang faedah dan apa yang berguna untuk dilakukan dari segala sesuatu dengan tidak jerih payah kita sendiri. Kita akan menghargai segala sesuatu itu ketika kita mampu berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kenikmatan kita sesaat, tetapi untuk kedamaian dalam hidup bersama dengan Tuhan, dengan didasari ketulusan dan kerendahan hati serta iman percaya kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu sekali ketika kita bertanya bagaimana untuk memakai kenikmatan yang diberikan Tuhan, Tuhan telah menegaskan melalui kesimpulan pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia ketika kita memakai untuk kepentingan dan keuntungan kita sendiri. Berkat yang diberikan Tuhan, berkat yang telah dicurahkan di dalam kehidupan kita, di dalam kebahagiaan kita, di dalam keluarga kita, Tuhan hanya mengatakan pakailah itu untuk kemuliaan namanya. Pakailah itu untuk kemuliaan namanya. Ketika kita memakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka segala sesuatunya itu tidaklah sia-sia. Mengejar hikmat dan pengetahuan itu pun adalah sia-sia. Namun bagaimana kembali kenikmatan itu bisa kita peroleh karena kita menyadari dan bersyukuri semua yang kita miliki adalah pemberian daripada Tuhan. Mengapa pada saat ini Tuhan mengatakan melalui firman kita bahwa segala sesuatu adalah sia-sia? Karena seringkali manusia jatuh di dalam kepentingan, keuntungan, dan egoismenya sehari-hari. Tetapi di tahun ini cukup berbeda. Bagaimana kita bisa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini hidup kita tidak menjadi sia-sia. Di tengah pandemi COVID-19 ini hidup kita menjadi hikmat, berhikmat, dan mampu menikmati apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan bukan sebaliknya malah bersungut-sungut, menyalahkan dan mencari kesalahan hanya untuk kepentingan pribadi. Sukacita itu telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah gereja Tuhan. Walaupun tantangan itu saat ini kita hadapi banyak sekali, dan ada juga di antara kita yang menduakan Tuhan. Seringkali dan bahkan menjadi omelan bagi orang tua, bagaimana kita lebih lagi
menskala prioritaskan hidup kita bergantung kepada teknologi yang hanya mendatangkan kesia-siaan dan tidak bisa kita gunakan dengan baik. Sibuk dengan teknologi namun tidak memberi arti. Sibuk dengan gadgetnya masing-masing namun hanya untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Sehingga banyak orang tua yang mengeluh dengan belajar secara online, atau juga anaknya lebih banyak memakai gadget daripada menggunakan classroom-nya. Namun bagaimana saat ini terlebih lagi kita dengan rasa syukur kita di mana setiap tahun kita mengadakan pesta Butilo. Dan sangat unik dan bersyukurnya tetap kita ratakan bersyukur, perbedaannya cukup amat jauh dengan tahun sebelumnya. Tetapi tahun ini gereja diajarkan benar-benar memakai teknologi, kemajuan teknologi untuk digunakan dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk ibadah kita sudah bisa memakai live streaming. Lantas bagaimana ketika kita menggunakan pada saat kita mau merayakan pesta Butilo? Pastinya kita akan sulit berpikir. Namun yakinlah, rasa syukur itu akan diberikan dalam setiap hidup manusia yang menerima berkat Tuhan dengan tanpa mengeluh akan kehidupannya. Adapun upaya yang dilakukan panitia, mari dan kita pakai. Itu bukan mendatangkan kesia-siaan bagi kita, tapi justru sebaliknya mendatangkan berkat bagi kita. Dengan teknologi saat ini, bazar dilakukan secara online, ibadah dilakukan secara online. Namun itu semua tidak akan berguna dan akan sia-sia jikalau jemaat tidak ikut ada berperan di dalamnya. Dan satu hal yang pasti, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, pakailah waktu kita dengan tidak sia-sia selama nafas ini masih berhembus. Dan pakailah apa yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kenikmatan dunia hanya mendatangkan sukacita sesaat, tetapi kenikmatan yang datangnya daripada Tuhan dengan bersyukur kepadanya dan melakukan buah-buah roh dan menjauhkan kedagingan, itu akan mendatangkan sukacita untuk selama-lamanya. Marilah kita turut berperan serta untuk melaksanakan dan terjalannya perayaan Butilo yang akan dilaksanakan di tengah-tengah gereja dengan hidup dengan tidak sia-sia dan menikmati kenikmatan yang diberikan Tuhan dan didasari dengan penyertaan dan berkat yang datangnya dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hidup ini untuk kemuliaan namanya dan jangan pernah mensia-siakan sedikit pun waktu hanya untuk sesuatu yang tidak berguna, karena itu akan mendatangkan kekecewaan. Selamat menikmati hidup dan pakailah hidup untuk menjadi kenikmatan di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau tabur dalam ibadah kami di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami segala sesuatu yang kami miliki, kekayaan, harta, pikiran, pengetahuan kami, itu semuanya akan sia-sia belaka jikalau kami pakai bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa apa yang kami miliki layaklah dan patut untuk kami syukuri, karena itu Engkau berikan dalam kehidupan kami untuk kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami untuk kami bisa berkarya dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, terlebih lagi di gereja Tuhan. Ajari kami melalui Roh Kudus-Mu untuk dapat memakai kenikmatan hidup ini dengan tidak sia-sia dan skala prioritaskan hidup ini hanya untuk kemuliaan nama. Karena hidup kami adalah kepunyaan.
Segala sesuatu yang kami miliki patutlah dan layak sebagai ucapan syukur kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga menyadari di tengah-tengah kenikmatan dunia yang sering kami pakai, kami menyadari itu semua mendatangkan kebinasaan dan kesia-siaan. Kami selalu bersungut-sungut dengan kehidupan kami saat ini. Namun Engkau mengingatkan kami bahwa semuanya itu akan binasa, semuanya itu akan sia-sia. Tetapi ajari kami untuk kami bisa memakai apa yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat di tengah keluarga kami, lingkungan kami, dimanapun kami berada, terlebih lagi saluran berkat di tengah-tengah gereja Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Jangan biarkan kenikmatan dunia menguasai dan menghantui pikiran kami, tetapi buah-buah Roh yang daripada-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami untuk menjalani hari-hari kami selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami yang berkumpul di bait-Mu yang kudus ini di pagi ini, dan di jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Engkau berkati mereka. Ajari kami untuk memakai kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa di setiap program gereja Tuhan. Tuhan, tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Di tengah-tengah pandemi COVID, kami harus kami akan melaksanakan pesta kutilan kami. Namun kami yakin dan percaya, semua yang kami lakukan sesuai dengan protokol kesehatan, dengan menggerakkan jemaat Tuhan, memberikan ucapan syukur mereka, perhatian mereka, sukacita mereka untuk terlaksananya acara tersebut. Banyak cara yang dilakukan Tuhan untuk pengumpulan dana dengan memakai teknologi yang telah Kau percayakan di tengah-tengah gereja Tuhan. Jemaat Tuhan, ajari kami, ajari jemaat Tuhan untuk bisa mewujud menyatakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mendoakan setiap panitia-panitia yang bekerja keras bersama dengan jemaat Tuhan agar dapat melaksanakannya sesuai dengan seturut dengan kehendak. Bapa, kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang akan melaksanakan pernikahannya, David dan Gloria. Biarlah Tuhan yang memberkati keluarga ini. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap rencana dan rancangan mereka, agar rencana dan rancangan itu juga menjadi rencana dan rancangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mendoakan ya Bapa, jemaat Tuhan yang terbaring sakit. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, Nyonya Soekarno Guru Pardede dan Amang Renol Syombi. Tuhan yang berkati dokter dan obat yang Kau percayakan dalam tubuh mereka, agar segera mereka pulang dari rumah sakit, berkumpul di tengah-tengah keluarga dan memuji muliakan nama Tuhan di bait-Mu yang kudus ini. Kami juga mendoakan ya Bapa, jemaat Tuhan yang memberikan persembahan ucapan syukur mereka, perpuluhan mereka, janji iman mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang melipat gandakan ucapan syukur, pemberian syukur mereka di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang mungkin mengalami sakit jasmani dan rohani, baik di situasi kondisi yang saat ini terjadi. Tuhanlah yang menjaga mereka. Biarlah Tuhan yang melindungi mereka, Tuhanlah yang menjagai mereka, agar tetap iman percaya mereka hanya menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mendoakan gereja Tuhan, majelis-Mu, pendeta yang melaksanakan tugas mereka di tengah-tengah gereja Tuhan. Berkati setiap pelayanan, berkati setiap keluarga, berkati setiap pekerjaan, agar menjadi kemuliaan dan menjadi kekuatan di dalam melayani dan memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga mulia, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami. Kau tahu Tuhan, kondisi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang benar-benar campur tangan di kepemimpinan bangsa dan negara kami, agar COVID ini segera berlalu di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Begitu juga agar berlalu di tengah-tengah kehidupan jemaat gereja Tuhan, khususnya AKBP Mampang Perapatan, sehingga kami tetap bersuka cita dapat melaksanakan ibadah seturut dengan kehendak dan ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan dan pemerintah.
Semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan. Sekalipun kami menyadari Tuhan, mata, telinga, perkataan, tangan, kaki kami selalu menyakiti hatimu. Pada hari ini kami datang bersembah sujud kepadamu. Jangan biarkan kehidupan kami sia-sia, tetapi biarlah kami memakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu, ampuni dosa kami. Sehingga selama kami hidup, kami menjadi saluran berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak. Amin.